Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Tetap juga Bapak ingatkan bahwa sebelum memulai aktivitas kita, terutama dalam proses pembelajaran ini, marilah kita berdoa dalam hati terlebih dahulu, sehingga apa yang kita usahakan pada hari ini, termasuk dalam belajar kita, tetap dilindungi, diridhoi dan diberikan Tuhan Roh Kudus kepada kita. Baik anak-anak sekalian, kita memasuki materi yang berikut. Yang kemarin bahwasanya kita diberikan Tuhan kemampuan atau talenta bagi setiap diri manusia. Namun dalam hal itu kita masuk materi yang berikut adalah kemampuan setiap manusia itu adalah terbatas. Maka kita lihat sejauh mana keterbatasan dalam diri manusia itu, kita lihat satu persatu nantinya. Keterbatasan manusia sering dirasakan sebagai suatu masalah dalam kehidupan manusia karena sering menjadi penghambat atau beban dalam perkembangan atau cita-cita dalam diri setiap manusia, termasuk para anak-anakku sekalian. Padahal tidak satu pun manusia ciptaan Tuhan di dunia ini yang sempurna. Karena keterbatasan bukan hanya terletak kepada fisik. Berbagai keterbatasan diri manusia kita lihat satu persatu. Yang pertama atau A, keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik yang dialami oleh manusia ada beberapa hal. Misalnya bisu, tuli, buta, lumpuh, dan banyak lagi yang keterbatasan dalam diri kita manusia ini. Bahkan kita lihat satu persatu dalam keterbatasan fisik ini, salah satunya banyak orang yang tidak punya kaki dua-duanya tapi bisa berbuat yang terbaik. Banyak orang yang tidak punya tangan dua-duanya tetapi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itulah tentang keterbatasan fisik. Yang kedua, keterbatasan intelektual. Setiap manusia ciptaan Tuhan telah diatur dengan baik sejauh mana dia mempergunakan dirinya, hidupnya di dalam perkembangan, baik perkembangan fisiknya maupun perkembangan rohaninya. Misalnya disebutlah itu keterbatasan intelektual itu adalah seseorang yang berpikir lambat. Seseorang itu sulit memahami sesuatu hal yang sudah dijelaskan oleh para bapak, ibu guru ataupun orang tua ataupun orang lain. Artinya di situ bahwa setiap manusia itu mempunyai keterlambatan. Maka disebutlah sulit memahami sesuatu atau berpikir secara lambat. Yang ketiga, keterbatasan psikis. Keterbatasan psikis ini disebutlah ini seseorang itu sepertinya pemalu, pendiam, egois dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan keterbatasan psikis. Yang keempat, keterbatasan ekonomi. Selalu orang mengatakan bahwa keterbatasan ekonomi itu orang atau manusia yang tidak mempunyai sesuatu, termasuk uang, termasuk rumah, termasuk pakaian-pakaian dan lain-lain sebagainya yang perlu butuh dalam kehidupannya. Disebutlah itu keterbatasan ekonomi. Yang kelima, keterbatasan sistem budaya. Keterbatasan sistem budaya ini karena setiap suku yang ada di Indonesia ini, begitu banyak suku yang ada di Indonesia, maka boleh dikatakan kebiasaan yang dialami pada suku itu atau kebiasaan yang dialami dalam lingkungan hidupnya di mana dia berada, itulah yang disebut dengan sistem keterbatasan sistem budaya. Maka bagaimanakah dan sejauh manakah sikap dalam menghadapi keterbatasan ini? Menyembunyikan keterbatasan adalah sikap yang kurang tepat dalam mengembangkan diri. Karena kelebihan dan keterbatasan itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Artinya jika ada keterbatasan kita, yang harus kita perlihatkan bagaimana caranya supaya dapat menyikapinya. Perasaan minder atau rendah diri terhadap keterbatasan yang dimiliki dapat mengakibatkan seseorang itu putus asa, melihat orang lain berhasil misalnya, melihat orang sebagai musuh, merasa hidup kita kurang beruntung, maka kita selalu menutupi diri. Itu yang disebut dengan rendah diri. Yang berikut, sifat munafik juga kurang tepat untuk mengatasi keterbatasan, karena akibatnya dapat menciptakan manusia pembual, pembohong, mengelak dan lain sebagainya. Sifat ini mampu merusak hubungan kita dengan orang lain karena tidak mendatangkan ketenangan dan juga mengalami kesulitan dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Dalam Alkitab kita dapat melihat sikap Musa ketika Allah menyuruhnya ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa pun memaparkan keterbatasannya kepada Allah bahwa ia tidak pandai berbicara, sebab Musa berat mulut dan berat lidah. Lihat dalam Keluaran 4, bagaimana orang yang tidak pandai berbicara harus berbicara kepada Raja Firaun waktu itu, raja pertama di Mesir. Tetapi nyatanya Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Keterbatasan Musa bukan jadi penghalang baginya untuk melaksanakan tugas yang diembannya. Namun dengan demikian kita semakin memahami bahwa dengan menerima keterbatasan yang ada dalam diri kita, maka keterbatasan tersebut bukan lagi menjadi beban, melainkan menjadi berkat bagi kita dan juga berkat bagi orang lain. Ini merupakan bukti bahwa keterbatasan itu adalah anugerah Tuhan juga. Oleh sebab itu, kita perlu meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa kita di dalam diri kita, supaya keterbatasan yang ada dalam diri kita itu semakin Tuhan kuatkan. Kepada Paulus, Tuhan pernah berkata, "Cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Nanti lihat di dalam Korintus, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 9a. Maka dengan itu anak-anak sekalian, keterbatasan yang ada dalam diri kita ini harus kita minta kekuatan kepada Tuhan, sehingga keterbatasan yang ada dalam diri kita itu nantinya ditolong lewat doa kita oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada diri setiap manusia. Demikianlah anak-anak sekalian penjelasannya secara singkat pada pembelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan salam sehat untuk kita semua.